Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teaser dengan saya Muhammad Karir. Kalau di video-video sebelumnya kita udah pernah membahas tentang sistem-sistem katup yang superior seperti desmodromic, prevalve, dan juga pneumatik. Nah, pasti kawan-kawan juga ada timbul pertanyaan baru nih. Kira-kira dari ketiga sistem katup ini yang mana yang paling unggul? Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, untuk kawan-kawan yang gak keberatan, bantu channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan juga loncengnya supaya video seperti ini bisa bersaing di YouTube. Oke, ini dia pembahasan tentang sistem katup yang paling superior. Pneumatik, prevalve, dan desmodromic. Pasti di antara kawan-kawan semua nggak akan asing lagi. Tapi walaupun begitu, pasti ada satu pertanyaan yang selalu terbesit di benak kita semua, yaitu siapa sih the real king dari sistem perkatupan yang sebenarnya? Biar lebih objektif, di sini kita bakalan bahas berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama tentunya adalah power yang dihasilkan, lalu reliability, maintenance cost, dan juga biaya produksinya sebelum akhirnya kita mencapai ke kesimpulan. Dan biar lebih afdol, pertama-tama kita bakal ulas sedikit setiap sistem katup ini. Mulai dari yang pertama yang paling banyak dipakai, yaitu desmodromic. Jadi desmodromic merupakan salah satu sistem katup yang paling powerful. Yang mana karena saking powerfulnya, sistem katup ini seperti anak kebanggaan dari teknologi Ducati. Namun seperti yang bisa kita lihat, sistem katup ini sangat berbeda dengan sistem katup pada umumnya. Yang mana mekanisme kerjanya ini sangat unik dikarenakan bentuk noken dan cam lobe yang aneh dan juga rocker arm yang unik. Menjadikan sistem katup ini nggak perlu yang namanya spring. Yang dapat kita artikan bahwa mesin ini dapat meminimalisir energi yang terbuang yang diakibatkan oleh proses menekan spring tersebut di model-model sistem perkatupan konvensional lainnya. Dan saking menjadi kebanggaannya, teknologi ini nggak hanya dipasangkan di mesin-mesin kompetisi seperti mesin MotoGP, Ducati juga mengaplikasikannya di motor skala produksi massal atau motor mass production. Sebenarnya sih nggak mass production amat kalau ingat harganya. Lanjut ke sistem katup kedua, yang mana sistem katup ini yang paling banyak dipakai di antara ketiga sistem superior ini, yaitu pneumatic valve. Sesuai dengan namanya, pneumatik yang kalau diartikan dari bahasa Yunani kuno itu berasal dari dua kata, yaitu pneu yang artinya tekanan dan matik yang artinya ilmu, yang kalau diartikan adalah ilmu tekanan. Dimana bisa kita simpulkan dari namanya, sistem katup ini nggak pakai yang namanya spring untuk mendorong katup atau valve atau klep ke posisi semula. Melainkan sistem katup ini menggunakan tekanan gas hidrogen yang berfungsi untuk mengembalikan posisi katup tersebut untuk menggantikan kerja dari spring. Dengan mengandalkan sistem kerja seperti ini, teknologi pneumatic valve bisa membuat mesin dapat bekerja di atas 13.000 rpm tanpa terjadi yang namanya valve floating. Bahkan hebatnya hingga saat ini, dengan berbagai eksperimen dan pengembangannya di dunia balap MotoGP, pneumatic valve ini bisa dipacu hingga 18.500 rpm. Yang tentunya dengan RPM tersebut menjadikan mesin MotoGP ini terdengar indah di telinga. Dan yang paling terakhir, yang paling spesial karena merupakan sistem katup yang paling canggih dan paling jarang dibahas orang-orang, yakni prevalve. Dari namanya yang mengandung kata free, bukan gratis tentunya, menjadikan petunjuk besar nih kalau sistem katup yang satu ini dapat bergerak dan beroperasi secara bebas tanpa perlu dioperasikan melalui timing chain. Yang tentunya karena nggak pakai timing chain, maka nggak ada yang namanya timing gear dan juga camshaft, yang artinya bisa kita simpulkan kalau sistem katup ini sangat-sangat tidak membebani mesin. Jauh kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaingnya tadi, seperti desmodromic dan juga pneumatic valve. Prevalve ini bekerja dengan cara memanfaatkan tekanan angin yang didapat dari kompresor untuk menggerakkan katup ke posisi ke bawah atau terbuka. Nah, timing pergerakan katupnya tuh diatur oleh ECU atau ECU yang mendapat informasi-informasi dari sensor-sensor di dalam mesin yang membuat ECU tahu kapan timing bukaan katup yang tepat dan juga seberapa besar katup harus dibuka. Dan untuk membalikan lagi posisinya ke posisi semula atau tertutup, sistem katup ini menggunakan bantuan dari spring. Jadi kalau pneumatic valve itu tekanan nitrogennya dipakai buat gantiin spring, biar katupnya bisa bekerja menutup dengan lebih stabil tanpa perlu khawatir tentang valve floating-floatingan. Di sistem katup prevalve ini tekanannya dipakai untuk membuka katup, dan tentunya nggak pakai nitrogen yang harus dicek setiap saat.
Karena mesin yang menggunakan sistem katup pre-valve itu bakalan bawa kompresor dan tabungnya kemana-mana. Benar-benar sistem katup yang jauh lebih kompleks. Tapi bagusnya kita nggak perlu terlalu khawatir tentang malfunction atau sistem katup yang rusak pas lagi di jalan, karena sistem katup ini tetap pakai spring yang membuat katupnya bakalan balik lagi ke posisi semula. Nah, itu tadi sedikit pembahasan dari berbagai sistem katup yang bakalan kita bahas di video kali ini. Sekarang bagaimana sih dengan tenaga yang dihasilkan? Untuk Desmodromic dari Ducati, khususnya kita di sini ambil sampel Desmo CDC GP. Berarti untuk mesin MotoGP Ducati memiliki kapasitas mesin 1000 cc dan tercatat mesin Ducati ini bisa menghasilkan 250 horsepower. Yang dimana kalau kita bagi, maka dibutuhkan 4 cc untuk setiap horsepowernya. Sedangkan untuk pneumatic valve kita bisa ambil sampel misalnya mau Yamaha dengan crossplane-nya atau pabrikan lain seperti Honda dan lain-lain dengan flat plane-nya, itu punya tenaga yang rata-rata ada di kisaran 240 horsepower dengan kapasitas mesin yang sama 1000 cc juga. Yang artinya mesin dengan sistem katup pneumatic valve membutuhkan 4,16 cc untuk setiap horsepower-nya. Jadi untuk crossplane dan flat plane itu tenaganya hampir mirip-mirip. Yang beda itu hanya di karakteristik mesinnya aja. Nanti deh kita bikin video khususnya tentang crossplane dan juga flat plane, karena bagian ini punya pembahasannya sendiri. Lanjut, nah sedangkan sistem katup yang terakhir adalah pre-valve. Berhubungan sistem katup ini masih belum dipasang di ajang kompetisi dan masih tergolong baru dan masih perlu banyak sekali pengembangan, jadi sedikit sekali sampel yang bisa kita pakai. Dan lagi belum ada motor yang pakai teknologi yang satu ini. Jadi kita ambil sampel dari foundernya, kendaraan roda 4 dari Koenigsegg, lebih tepatnya itu Koenigsegg Gemera. Untuk spek mesin, mobil ini dibekali dengan mesin yang tergolong kecil di kelas hypercar, yaitu 3 silinder dengan kapasitas mesin 2000 cc. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga yang tergolong gila, yaitu 600 horsepower, yang artinya kalau kita bagi, dengan kapasitas mesin 3,3 cc, mesin ini dapat menghasilkan 1 horsepower. Yang dimana kalau kita bandingkan ketiganya, Desmodromic, pneumatic, dan juga pre-valve, dan kita hitung ranking dan presentasi selisih powernya, maka hasil yang didapatkan itu adalah Desmodromic dengan posisi kedua, dan pneumatic posisi ketiga, dan pre-valve yang paling bertenaga di posisi pertama. Dengan presentasi, pneumatic menghasilkan power yang lebih rendah sebanyak 4% dibandingkan Desmodromic, dan pre-valve menghasilkan power yang lebih besar sebanyak 16,75% dibandingkan Desmodromic. Jadi di bagian power ini, pre-valve yang menang telak. Sekarang kita bahas tentang reliability-nya. Untuk reliability sebenarnya nggak perlu dibahas panjang-panjang sih. Jelas Desmodromic yang paling baik. Terbukti dari pengaplikasiannya secara pede di jajaran motor mass production Ducati. Sedangkan pre-valve dan juga pneumatic valve yang mengandalkan sistem pneumatik membuatnya menjadi sangat ringkih. Sekarang biaya perawatan dan maintenance-nya. Lagi-lagi, jelas Desmodromic punya biaya perawatan yang paling murah jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Urutan kedua adalah pneumatic valve yang harus sering melakukan pengecekan dan juga pengisian ulang hidrogen secara berkala. Dan posisi terakhir pre-valve dengan mekanisme sistem katup yang paling kompleks dan sangat bergantung kepada banyak sistem elektronik yang membuat biaya maintenance-nya sangat-sangat mahal. Itu jugalah alasan kenapa untuk sistem pre-valve ini baru bisa diaplikasikan di mobil-mobil para sultan. Dan yang terakhir biaya produksi. Yang paling murah lagi-lagi Desmodromic, karena sistem kerjanya yang paling konvensional. Sedangkan untuk urutan kedua pneumatic valve, di mana tabung yang digunakan harus presisi dan juga seal-sealnya harus tahan dengan gesekan yang terjadi saat mesin dipacu. Dan pre-valve lagi-lagi masuk urutan yang paling bawah karena kompleksitasnya yang sangat tinggi. Yap, mengingat sistem kerjanya yang mengandalkan kompresor sebagai sumber energi pneumatik, bukaan dan penutupan tekanan angin harus dikendalikan secara elektrik. Belum lagi hentakan angin harus ditahan oleh sistem hidrolik untuk menahan bouncing pula, menjadikan biaya produksi sistem katup pre-valve menjadi yang paling mahal. Nah, sekarang di antara kawan-kawan pasti ada yang bertanya, kenapa pre-valve dengan tingkat efisiensi yang paling besar cukup dengan 3,3 cc aja untuk menghasilkan setiap horsepower, nggak diaplikasikan di MotoGP atau F1? Terus kenapa pneumatic valve nggak diaplikasikan di kendaraan mass production kayak pre-valve dan juga Desmodromic? Dan kenapa pabrikan lain nggak pakai Desmodromic juga kayak Ducati? Oke, kita jawab satu-satu nih.
Kenapa free valve nggak diaplikasikan di MotoGP atau F1? Pertanyaan yang pertama. Alasan yang pertama, yaitu hak paten. Baru sedikit pabrikan yang punya hak pakai dari teknologi ini. Bahkan, perusahaan yang punya izin mendevelop teknologi free valve aja masih sangat-sangat terbatas. 2. Seperti yang kita singgung di alasan yang pertama, teknologi ini masih dalam proses pengembangan. Alasan yang ketiga, karena sistem kerjanya yang super duper ribet dibanding pesaingnya, membuat teknologi ini punya respon kerja yang sangat terbatas. Gemera dengan 3 silinder aja cuma bisa mencapai max rev di 8.500 rpm. Sama seperti Jesko dan lain-lain, semuanya masih punya max rev di 8.500 rpm. Sedangkan Desmo dan Pneumatic itu punya max rev yang gila-gilaan di kisaran 16.500 sampai 18.500 rpm. Alasan yang keempat, bobot atau berat, yang dimana dalam ajang kompetisi, apalagi MotoGP, bobot nambah 100 gram aja dianggap ada pengaruhnya. Apalagi free valve ini yang kemana-mana bawa kompresor sama tabung gas. Jelas dengan kombinasi bobot dan max RPM yang terbatas, bakalan mengurangi kelincahan kendaraan. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa pneumatic valve nggak dipasang di kendaraan mass production? Alasannya karena sistem kerjanya yang sangat sensitif dan cenderung lebih ringkih. Terbukti kalau kalian belum tahu, tekanan dari tabung hidrogen pneumatic valve di MotoGP itu harus di maintenance setiap 1 kali balapan. Tujuannya untuk menjaga performa mesin. Makanya teknologi ini nggak bakalan cocok dipasangkan di kendaraan mass production. Dan pertanyaan yang terakhir, kenapa Desmodromic nggak dipasang di kendaraan dari pabrikan lain? Yang pertama tentunya hak paten, yang artinya biaya. Uji coba kendaraan, yang artinya biaya juga. Alat manufacturer, yang artinya biaya juga. Yang mana dengan biaya-biaya tersebut tetap bakalan berat untuk mengejar ketertinggalan dari Ducati yang udah puluhan tahun setia dengan konsep Desmodromic ini. Plus kalau untuk mass production, dengan target market itu masyarakat umum yang luas, yang mau kendaraan murah tapi nggak rusak-rusak, secara biaya produksi, biaya assembly, dan daya tahan, sistem katup yang umum dipakai sekarang tuh udah jadi yang terbaik. Seperti yang kita bilang tadi, lebih murah untuk diproduksi, lebih mudah untuk dirakit, dan paling kuat durabilitasnya. Jadi, untuk kesimpulan, yang mana yang paling terbaik? Semuanya punya keunggulan masing-masing. Ada yang paling kenceng, dan ada juga yang paling kuat durabilitasnya. Nah, terus apa kelebihan dari pneumatic valve yang bukan paling kenceng dan bukan paling kuat durabilitasnya? Untuk kelebihan pneumatic valve ini bisa tanya ke Abang Rossi yang udah pakai motor dengan sistem katup Desmo dan juga pneumatic. Beliau pernah bilang kalau Ducati itu punya mesin yang bertenaga tapi liar. Hal ini diakui juga oleh pihak Ducati. Sedangkan pneumatic itu punya kelebihan power yang lebih mudah dikendalikan, tapi punya kekurangan seperti yang udah kita bahas tadi, yaitu bukan yang paling kuat durabilitasnya dan juga bukan paling besar tenaganya. Oke, kita rasa cukup untuk pembahasan yang bisa kita berikan di video kali ini. Yang mau bertanya langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah, nggak perlu ragu-ragu. Begitu juga untuk kalian yang mau menambahkan. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video, and thanks for watching. Halo kawan-kawan semua, kita mau numpang ikut promosi nih. Untuk kawan-kawan yang lagi cari green screen murah, untuk keperluan daring, kelas online, dan lain-lain, sekarang kita udah sediain di online shop kita Gan. Green screen yang harganya nggak sampai 10 ribuan aja. Untuk kualitasnya walaupun murah, nggak perlu diraguin kok. Karena kayaknya ini sama kayak yang kita pakai di channel FD Share dan juga FD Play. Jadi nggak perlu ragu, langsung di order aja Gan. Dan kita juga punya produk-produk lain dengan harga tangan pertama tentunya, yang pastinya agan-agan masih bisa jual lagi. Untuk kawan-kawan yang tertarik, langsung aja cek link online shop kita di kolom deskripsi di bawah ya Gan.